Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibunya Muhimmah Falasifah. Yang terhormat Mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Yang terhormat Bapak Pengampu Pelajaran Tafsir Tematik kelas 6 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri, Bapak Ahmad Nidhomi. Yang saya hormati dan saya cintai kedua orang tua saya di rumah, dan tak lupa para penonton yang semoga dirahmati oleh Allah. Kembali lagi bersama saya Antazara Herunisa. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang haramnya khamr dan juga judi. Langsung saja, Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 219 sampai 220 yang memiliki makna bahwasannya khamr memiliki banyak kemadharatan, memiliki banyak bahaya, unsur kebahayaan. Walaupun memiliki manfaat, namun kebahayaan dalam khamr tadi lebih besar daripada manfaatnya. Lalu juga dapat menyebabkan hilangnya akal. Kalau misalnya orang mabuk kan biasanya separuh kesadarannya hilang, betul bukan? Lalu juga dapat rentangnya badan, karena minum khamr kan juga dapat menimbulkan beberapa penyakit juga. Lalu hambatan beribadah kepada Allah, kehancuran rumah tangga. Adapun sebab turun ayat menurut Imam Ahmad, Abu Daud dan juga At-Tirmidzi, pada kala itu Umar bin Khattab sangat gelisah dan juga resah karena para umatnya pada kala itu meminum khamr, yang dimana menurut Umar bin Khattab, khamr itu mengandung berbagai bahaya atau kemadharatan. Maka dari itu beliau berdoa kepada Allah untuk menjelaskan secara jelas apa hukum khamr yang sebenarnya. Setelah beliau berdoa, turunlah surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa itu hukum khamr? Setelah turun kepada Nabi Muhammad, disampaikanlah kepada Umar bin Khattab. Namun Umar bin Khattab tidak puas dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 219. Lalu beliau berdoa lagi kepada Allah untuk menjelaskan sejelas-jelasnya hukum khamr. Turunlah surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Namun lagi-lagi Umar bin Khattab tidak puas dengan turunnya surat An-Nisa ayat 43 tadi. Kemudian turunlah surat Al-Maidah ayat 91 yang dimana berbunyi, maukah kalian berhenti? Setelah Nabi Muhammad menyampaikan turunnya ayat tadi kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab menjawab, aku akan berhenti. Kemudian terdapat kandungan hukum yang pertama, yaitu apakah surat Al-Baqarah ayat 219 ini menjadi dasar akan hukum keharaman khamr. Terdapat dua pendapat. Yang pertama ada Abu Ya'la berpendapat bahwasannya khamr, Al-Baqarah ayat 219 menjadi dasar keharaman khamr. Kenapa? Karena pada di surat Al-Baqarah ayat 219 berbunyi, di dalam khamr terdapat dosa yang besar. Dosa yang besar ini menjadi dasar keharaman khamr, karena kembali pada surat Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi, Allah hanya mengharamkan sesuatu yang buruk dan juga terdapat dosa besar. Maka dari itu kenapa Abu Ya'la dapat berkata bahwasannya khamr itu haram pada surat Al-Baqarah ayat 219. Namun menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, surat Al-Baqarah ayat 219 ini
hanya mencela khamr saja. Mengapa dapat seperti itu? Karena setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 219 ini, para sahabat masih tetap mengkonsumsi atau meminum khamr. Oke, baiklah, yang kandungan hukum yang kedua, sebenarnya apa itu khamr dan apakah setiap yang memabukkan itu disebut khamr? Yang pertama ada Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah sendiri, khamr ialah sesuatu yang terbuat dari perasan anggur. Namun adapun minuman yang memabukkan lainnya, itu yang terbuat dari kurma dan juga anggur, itu disebut nabidh, bukan khamr. Mengapa dapat seperti itu? Beliau beralasan bahwasannya dari segi bahasa, ia mengambil dari segi bahasa yang terdapat pada syair Abu Al-Aswad Ad-Duali dan juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedua menurut pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwasannya khamr sendiri sesuatu yang dapat memabukkan. Maka dari itu hukumnya haram. Para jumhur ulama berdalil dari beberapa hadis yang diantaranya ada Ibnu Umar yang berbunyi kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Lalu terdapat pada Abu Hurairah juga berpendapat seperti itu, Anas bin Malik, Ibnu Umar juga Ummi Salamah, yang dapat disimpulkan bahwasannya khamr itu terbuat dari 5 bahan, yaitu anggur, kurma, gandum, syair dan juga jagung. Dari semua hadis yang menurut jumhur ulama, khamr ialah sesuatu yang dapat memabukkan dan juga melemahkan, yang dimana hal tersebut hukumnya haram. Tarjih, setelah meneliti beberapa dalil yang telah disebutkan tadi, maka pendapat yang paling kuat ialah dari jumhur ulama yang mengatakan bahwasannya sesuatu yang memabukkan dan juga melemahkan itu hukumnya haram. Lalu kandungan hukum yang ketiga, seperti apa judi itu dan apa yang dimaksud dengan judi? Judi sendiri menurut di dalam kitab Al-Kasyaf, judi ialah sesuatu permainan yang maksudnya itu permainan catur dan juga dadu itu termasuk judi. Dan judi sendiri pada surat Al-Baqarah ayat 219 hukumnya haram. Maka dari itu kitab Al-Kasyaf mengatakan atau berpendapat, di dalam kitab Al-Kasyaf terdapat pendapat bahwasannya catur dan juga dadu itu hukumnya haram. Namun setelah para ulama berijtihad, hasil ijtihad tadi atau ijma ulama, bermain catur dan juga dadu hukumnya dapat halal, namun dengan beberapa syarat. Yang pertama, tidak disertai dengan pemberian dan pengambilan uang. Biasanya kalau misalnya orang-orang judi kan disertai dengan pengumpulan uang, terus uangnya kalau misalnya ada yang menang dikasihin orang yang menang tadi. Terus yang kedua, tidak dapat melalaikan sholat. Yang ketiga, tidak terdapat bualan yang berlebihan. Maka dari itu apabila catur dan dadu, permainan catur dan dadu terdapat 3 unsur tadi, hukumnya tetap haram. Namun jikalau tidak terdapat 3 unsur tadi, maka hukumnya diperbolehkan atau halal. Sekian dari saya, mungkin masih banyak kesalahan dan kata juga yang kurang tepat, penjelasan yang mungkin tidak sesuai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya Antazara Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.